Minasan, ohayo gozaimasu. Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau lanjutin pembahasan tentang kanji. Kita lanjutin belajar tentang kanji N5 dulu. Sebelumnya udah Sensei ajarin juga, kalau kita ngehafalin satu kanji itu kita belajarnya kelompokan kanji yang kita hafalkan berdasarkan suatu tema, supaya lebih mudah hafalnya dan kita bisa fokus dalam menghafal kanji tersebut. Oke, di sini tema yang bakal Sensei angkat itu yang berhubungan dekat dengan eh, manusia secara umum. Bayangkan sekarang kita belajar di dalam satu lingkungan belajar sekolah misalnya. Nah, ungkapan-ungkapan atau kanji-kanji yang sering muncul di lingkungan belajar. Kalau di sekolah pasti ada orang. Nah, kanji yang pertama kali kita pelajarin itu kanji orang. Ya, di sini kita lihat kanjinya. Bentuk kanji ini kita bisa samain kayak orang yang lagi berdiri. Jadi waktu kita mau gambar kanji, kita bayanginnya mau nulis atau mau gambar orang. Cara bikin kanji ini tuh simpel. Dua goretan. Kayak gini. Nah, bedanya kalau di komputer dia itu seperti bikin atap rumah yang agak lancip. Kayak gini nih. Nah, tapi kalau tulisan tangan usahakan jangan kayak gini soalnya nanti kemungkinan besar bakal ketukar sama kanji yang lain. Jadi cara yang bagus buat nulis kanji hito itu bikin goretan dari tengah ke kiri melengkung. Yang pertama, yang kedua dari tengah ke bawah kanan. Yang kedua, yang pertama, sorry, yang kedua. Hito ini dibacanya, artinya orang. Oke, lanjutin ya. Nanti saya tulis lagi deh. Oke, di sini artinya ada dua. Kalau nggak orang, bisa diartin manusia. Kunyominya pakai hiragana, ingat. Kunyomi pakai hiragana ini hito. Onyominya pakai katakana. Dia bisa dibaca jin atau bisa dibaca nin. Ini orang ya. Jadi yang harus kalian tulis waktu belajar kanji ini, kanji hitonya, tulisnya agak besar kayak gini. Itu salin kecil-kecil banyak. Biasakan polanya sama semua gitu. Semakin banyak kita nulis, semakin hafal nanti. Terus jangan lupa tulis arti kunyomi sama onyominya. Jadi bayanginnya waktu kita nulis kanji hito ini kita nulis orang yang mau jalan. Bentuknya kayak gini, cuman bagian badan sama kakinya aja yang ditulis. Oke. Untuk menentukan cara baca kanji ada aturan. Kanji hito ini nih, dia punya kunyomi sama punya onyomi nih. Kalau si kanji ini berdiri sendiri, bacanya gimana? Pakai kunyomi atau onyomi? Aturan pertama kalau kita mau baca kanji, yang bisa kita tentuin itu, apakah ada kanji ketemu kanji, atau kanji ketemu hiragana gitu. Kanji tambah hiragana. Atau ternyata dia kanjinya itu berdiri sendiri. Nah, kalau yang berdiri sendiri bacanya gimana gitu. Buat kanji yang berdiri sendiri ini aturannya ada dua nih. Kalau dia kunyominya nggak ada okurigana, kunyominya itu nggak ada okurigana ya, nggak ada okurigananya, pakai kunyominya. Ini yang dibaca. Ini prioritas pertama. Kalau semisalnya kunyominya itu punya okurigana, berarti ngikutin yang ini. Kita lihat onyominya. Onyominya yang dibaca. Kayak gitu. Nah, karena di sini kanji hito, dia kunyominya saat kita lihat gak ada okurigana, berarti kita baca hito. Kalau dia si kanji ini berdiri sendiri.
Ini contoh-contoh kosakatanya. Di sini ada kata-kata gai jin. Gai jin. Gai di sini artinya luar. Jin di sini artinya orang. Enaknya kalau kita belajar kanji, kita bisa memahami satu kata dengan mudah. Kita lihat aja, ada kanji orang, kanji luar. Berarti orang apa? Orang yang ada di luar. Orang yang asalnya dari luar. Itu bisa disimpulin artinya jadi orang asing. Jadi kita orang Indonesia ke Jepang, baru kita gaijin gitu. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, ada orang Jepang ke Indonesia, berarti orang Jepang itu disebutnya gaijin juga. Gainya itu ini artinya luar, disebutnya gai. Dan ini orang yang tadi kita pelajari, jin. Sama dasar yang kita menulis kanji itu simpel sih. Kalau kanji itu intinya kita nulis kanji itu harus dari pojok kiri atas mulainya, berhentinya harus di pojok kanan bawah kayak gini. Ya kita nanti cari titik mulai nulis kanji itu cari dulu yang paling kiri paling atas. Kalau dari paling kiri paling atas udah ketemu, diselesain dulu itu satu-satu baru ke ujungnya harus ke pojok kanan bawah. Contohnya kanji luar ini. Di sini kan kita bisa lihat ada dua bagian, ada bagian sisi kiri, sisi kanan. Tulis yang mana dulu? Aturannya pojok kiri atas, kita cari yang paling kiri dulu. Udah gitu, lanjut ke kanan. Yang paling kiri dulu tuh ini nih. Ini dulu selesaiin, baru kita geser ke bentuk yang lainnya. Kayak gitu. Ini gaijin, orang asing. Oke, lanjutin. Di sini ada kanji satu sama orang. Jadi ini bisa disebutnya satu orang, hitori. Bisa juga kita diartin sendiri. Contohnya kalau kita pakai di kalimat bisa bilang hitori de tabemas, saya makan sendiri gitu. Hitori de ikimas, saya pergi sendiri gitu. Kayak di sini kita lihat si kanji ini. Tadi kita cara baca kun hito, cara baca on jin atau nin, tapi ini kok tori. Ini maksudnya apa? Jadi waktu kita belajar bahasa Jepang, enggak yang awal-awal saya jelasin itu dasarnya cara baca kanji, tapi ada beberapa pengecualian. Nah, untuk beberapa pengecualian ini kita harus ngehafalinya per katanya. Jadi kalau muncul kanji ini bacanya harus hitori, nggak boleh yang lain. Kenapa? Bawaan dari sananya gitu, nggak bisa dipertanyakan kenapa. Walaupun kalau diselidiki ada ya asal mulanya. Tapi kalau kita sekarang niatnya belajar doang nggak perlu sampai situ. Kita cuma perlu tahu ini hitori dibacanya. Kanji satu sama orang hitori. Jadi yang saya kasih di sini tuh yang sering muncul di JLPT atau JFT. Karena ini penting, makanya dimunculin di sini. Yang dua orang kita rubah pakai kanji dua di sini. Futari. Ini juga masih ke pengecualian, jadi kasih bintang kalau kanji ini. Tulis dulu dua, baru kanji orang. Untuk yang tiga, di sini sudah beda nih. Nah, ini yang lazim digunakan. Yang pengecualian itu satu dua aja. Hitori-futari doang yang pengecualian. Selain itu, dari tiga dan seterusnya, rata-rata tinggal kita bacain. Sebutin nomornya berapa, ini berapa. Di sini contohnya tiga. Tiga itu Jepangnya san. Kalau dibaca san, nin, artinya ada tiga orang. Dan seterusnya nanti, kalau ada 4 orang, yon, nin. 5 orang, go, nin, dan seterusnya.
udah pakai nin semua nanti. Jadi yang pengecualian cuma 2 ini doang yang harus dihafalin. Oke, itu untuk kanji hito. Hito itu artinya orang, ya. Kita lanjutin ke kanji selanjutnya. Ini bayangan yang kita bisa ambil waktu nulis kanjinya. Kanji yang kita tulis sekarang kanji saki. Artinya bisa sebelumnya atau lebih dulu. Jadi ini tuh gaya gestur tubuh orang Jepang yang sering mereka peragakan kalau mereka mau bilang permisi duluan ya gitu. Cocok sama artinya lebih dulu. Jadi dia ngelambain tangannya, terus dia mau pergi, kakinya jalan gitu. Lambain tangan, kakinya jalan. Nah, waktu kita belajar kanji, kita harus bisa peka lihat pemotongan kanjinya. Jadi nanti waktu kita belajar kanji-kanji yang lain bakal ada bentuk-bentuk yang mirip. Asal kita hafal bentuk-bentuk kecilnya itu, nanti waktu belajar kanji yang lain lebih mudah hafalnya. Nah, untuk kanji saki ini kita bisa bagi dua, ada bagian atas, bagian bawah. Bagian atasnya bentuknya yang ini. 1, 2, 3, 4. Ini bagian atas, yang bagian bawah bentuknya gini. 1, 2, 3. Nah, ini digabung jadi satu, jadilah saki. Oke, cara nulisnya, ingat pojok kiri atas, kanan bawah. Kita cari yang pojok kiri atas dulu. Paling pojok kiri. Ada ini ya, tapi cari yang paling atas juga. Yang paling atas yang mana? Oh, ini paling kiri paling atas. Berarti mulainya dari situ. 1. Udah gitu kita selesaiin dulu bagian bentuk yang atas ini. Ini dulu yang ditulis. 1, 2, 3, 4. Ini udah beres, baru lihat yang bagian bawahnya. Di sini kita tinggal kasih kaki. Nah, bentuk kaki ini bakal dipakai di banyak kanji. Cara penulisannya bakal sama, jadi ingat-ingat. Saki. Artinya sebelumnya atau lebih dulu. Itu kunyominya. Onyominya sen. Sama kayak penggunaan cara baca hito tadi. Kita lihat kunyominya. Saat kunyominya nggak punya okurigana, kalau ada okurigana berarti di sini harusnya ada titik, terus ada hiragana di sini. Ini nggak ada. Kalau nggak ada berarti walaupun kalau dia lagi sendirian bacanya sih kunyomi ini saki. Ini bacanya saki kalau sendiri. Cuman kalau dia kanji ketemu kanji, pakainya on. Pakainya onyominya. Ini contoh kosakatanya. Di sini ada kanji sensei. Sen itu kalau kita bedah, ini artinya lebih dulu. Sei itu artinya lahir. Jadi asalnya makna guru itu orang yang lahir lebih dulu. Makanya dia bisa jadi guru. Karena orang yang lahir lebih dulu harusnya lebih pintar gitu. Sensei. Oke, di sini kita ada kemiripan nih. Bagian kepala lebih dulu sama kepala kanji yang sei ini, yang lahir ini. 1, 2, 3, 4. Nah, bagian ini yang mirip nih. Ini kita bikin yang saki dulu. Nah, untuk yang sei, ingat penulisannya pojok kiri atas, kanan bawah. Yang paling kiri paling atas mirip sama yang saki tadi. Bedanya, waktu kita nulis kanji kayak gini, beresin dulu yang horizontalnya. Jadi sebisa mungkin kalau kita nulis kanji, kalau ada yang bisa selesai satu guratan, lakukan satu guratan semua. Jadi di sini ikimas bisa diselesaikan dari garis vertikalnya, sensei. Jadi yang pertama sakinya dulu, baru lahirnya, sei-nya. Sensei artinya guru. Oke, lanjutin di sini ada sebelumnya juga. Kalau tadi artinya lebih dulu. Kalau yang sekarang saki di sini bisa diartinya sebelum. Sini ada kanji bulan. Kalau digabung bulan sebelum bulan ini. Artinya apa? Jadi bulan lalu. Ya kalau sekarang Februari bilang Sengetsu itu berarti Januari gitu ya, gampang.
tulis lagi sennya dulu, baru kanji bulan. Mhm. Sengetsu. Dan saya di sini nulisnya nggak rapi ya, sorry. Sengetsu. Sennya sebelum, getsunya bulan. Digabungin bulan sebelum bulan ini jadi bulan lalu. Oke, yang selanjutnya di sini ada kosakata yang sering dipakai nih. Kalau kita udah beres kerja kita bilang ini. Cuman di sini ada yang kurang. Kalau mau sopan bilangnya tambah kata o di depannya. Osaki ni duluan ya gitu. Oke, di sini kan tadi kita udah lihat kanji ini tuh kunyominya nggak punya okurigana. Jadi kita baca kunyomi waktu dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena nggak ada okurigananya gitu. Kalau kanji-kanji yang ada okurigananya, kalau dia sendiri dibaca onyominya. Kita lanjut ke kanji ketiga. Ini ada kanji yang tadi waktu dipakai nulis sensei. Ini artinya hidup atau lahir. Kita bayangin kanji ini itu seperti kecambah yang tumbuh. Ini daunnya yang udah mulai tumbuh, ini batangnya gitu. Ingat kita bikin kanji mulai dari atas ke bawah. Sebenarnya kalau orang nulis kanji nggak ada yang gini dulu, bawahnya terakhir. Boleh pilih salah satu. Sebenarnya kalau saya ngikutin yang kedua sih. Tapi yang penting harus mulai dari atas. Gitu boleh. So, kalau kita ngambil aturan pojok kiri atas, pojok kanan bawah, berarti mulainya dari sini, beresnya harus di sini. Jadi aturan yang gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau di um, kunyominya dia bisa dibaca ikiru atau umareru. Jadi ada dua. Ikiru itu artinya hidup, umareru itu artinya lahir. Ada bayi lahir gitu. Onyominya bisa ada sei, bisa show. Nah, kalau kita belajar kanji JLPT, kanji JLPT itu kanji-kanji yang seperti ini tuh nanti kan kunyomi onyominya banyak, maknanya juga banyak. Sama si JLPT-nya sendiri dibagi, ada yang nggak perlu langsung dihafalkan semuanya sekaligus. Ada yang cuma diajarin kunyominya cuma satu, onyominya cuma satu. Nah itu kita bisa sesuaikan sama aturan JLPT-nya. Untuk yang show, ini jarang dipakai kalau di N5, jadi ini kita bisa skip. Yang penting kita bisa baca sei, ikiru sama umareru. Oke, di sini contohnya untuk yang bagian ikiru tadi, pemotongannya ada di bagian i. Untuk yang umareru di bagian u setelah hiragana u. Oke, ini yang kemarin-kemarin kita pelajari. Kiru sama i. Kita lihat kanji ya, ada kanji, ada hiragana. Hiragana ini disebutnya okurigana. Hiragana pengantar kanji. Yang fungsinya nentuin si kanji yang ini dibacanya apa. Kalau tadi kita lihat di sini ada ikiru. Kalau sebelah kanan kanjinya kiru berarti dibacanya i. Di sini ada umareru. Kalau sebelah kanan kanji mareru berarti dibacanya u. Itu fungsi okurigana. Sekarang kita lihat ada kanji sebelah kanannya kiru. Berarti ini dibacanya i. Ikiru, hidup artinya gitu. Ikiru. Ini artinya hidup. Ini ya, okurigananya mareru. Jangan i mareru, jangan. Nggak boleh, karena aturannya tadi si okurigana ini yang menentukan cara baca kanji. Kalau di sini mareru berarti kanji ini dibacanya u. Umareru artinya lahir. Umareru.
Yang bawah udah ya, sensei, se artinya sebelum, sen artinya sebelum, se artinya lahir. Jadi orang-orang yang udah lahir sebelum kita, itu dimaknain orang yang lebih pintar, makanya bisa dipanggil sebagai guru gitu. Sensei. Ingat aturan pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Semua harus mulai dari pojok kiri atas, semua harus selesai dari pojok kanan bawah. Oke, ini kanji ikiru. Kita lanjutin ke kanji selanjutnya. Ini ada kanji watashi. Kita lihat kanji watashi ini ada dua bagian. Bagian yang pertama kalian bisa bayangin ini tuh orang lagi lari gitu. Ini di tengah tiang kan. Ada tiang kayak gini, ada orang lagi lari. Lari kemana? Ke rumahnya dia. Ke api unggun yang ke rumahnya dia di sini. Mirip api unggun bentuknya ini. Nah ini artinya watashi. Orang lari ke rumahnya dia. Ke rumahnya saya. Jadi watashi. Kunominya ada watashi, ada onomiyashi. Kalau kita belajar lebih jauh lagi nanti bakal nemu cara baca kayak gini, watakushi. Ini kapan dipakai? Ini waktu kondisinya sopan banget. Contohnya waktu kita ngobrol sama Bapak Presiden misalnya, kita nyebutin saya pakai ini. Boleh. Atau kita lagi ngelayanin pelanggan. Atau kita lagi presentasi pidato di depan banyak orang, boleh kita pakai ini. Ini kondisinya waktu formal dan kita harus ungkapin sesuatu ungkapan yang sopan-sopan pakai watakushi. Tapi secara umum kita pakai watashi aja udah benar kok. Oke, di sini agak banyak coretannya. Ingat rumus pertama kanji semua berawal pojok kiri atas, selesai pojok kanan bawah. Cari yang paling kiri, paling atas ini. Cari yang paling bawah, paling kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian kirinya yang kedua. 1, 2, 3. Watashi. Watashi. Oke, ini artinya saya ya. Oh, di sini ada salahnya nih. Onyomi itu harus pakai katakana. Ingat, jangan pakai hiragana. Soalnya kalau onyomi itu bahasa Cina, jadi bahasa asing. Oke, lihat ke contoh kosakatanya. Di sini ada shi ritsu. Shi itu tadi artinya saya. Ritsu itu artinya berdiri. Jadi ini bakal muncul mungkin di beberapa soal. Saya berdiri. Di sini bisa diartiin saya yang mendirikannya. Jadi ini tuh milik pribadi atau swasta. Nanti sering muncul-muncul di sekolah, sekolah swasta, sekolah negeri. Gitu. Ada kokuritsu buat negeri, ada shiritsu buat swasta. Oke, ini sering muncul, jadi harus bisa baca. Shiritsu. Shi-nya saya, ritsunya berdiri. Sama kayak Hito, sama kayak Saki. Dia kanji yang kunyominya nggak ada okurigana. Berarti kalau sendiri dibacanya kunyominya watashi. Oke, ini terakhir kanji nama. Kita lihat bentuknya nih. Bentuknya bayangin ada kotak. Terus ada orang naik skateboard mau ngelewatin kotak tersebut atau skateboardnya ditempelin ke bagian kotak bagian atas kotak tersebut. Jadi kayak gini. Kalau kita belajar katakana, ini katakana ta. Ini ro.
kalau katakana ya. Cuman kalau ke kanji dia punya makna sendiri-sendiri. Cuman ya kita hafalin pakai yang lebih gampang aja. Ini mirip katakana ta, ini mirip katakana ro. Ini tuh kalau di Jepang kuchi. Kuchi itu mulut. Nah, ini sering dipakai di berbagai kanji. Jadi kalau ini wajib hafal. Kunuminya na, onuminya mei atau myo. Oke, contoh kosakata pertama ada kata namae. Na, ma, e. Namae di sini goretannya panjang, mae itu artinya depan. Nah, tadi namanya bisa diartiin di sini ya nama depan. Standarnya kalau kita mau nanya nama orang itu bisa pakai kata nama ewa gitu. Nama ini bisa diungkapin ke semua nama lah pokoknya. Jenis-jenisnya nggak usah dihiraukan. Kalau pakai kata nama kita bisa nanya nama seseorang. Nanti istilah nama itu di Jepang ada banyak jenis-jenisnya. Ada shimei, ada myoji, kayak gitu. Kalau myoji ini ada di bawah. Myoji. Mungkin ini Sansan cuma ngasih contoh aja, ini nggak usah dihiraukan karena ini nggak masuk ke N5. Tapi yang masuk ke N5 ada dua, Namae sama Yumei. Namae, nama depan. Ini yang bikin susah kanji mainnya ya. Yang bawahnya ada Yumei. Yumei itu yu-nya itu arti yu-nya sendiri itu artinya bisa ada atau bisa berlaku. Yu itu. Jadi nama yang ada terus berarti terkenal. You may. BTW ini kalau kalian belajar kata sifat itu nanti dibagi dua. Ada kata sifat na, ada kata sifat i. Kalian bingung nih kenapa Yume kan ujungnya hiragana i, tapi kok masuknya nakeoshi? Karena kalau kita rubah ke kanji, i-nya hilang. I-nya udah nggak ada. Karena i yang nggak ada nanti nggak bisa ngikutin aturan perubahan kata sifat i, makanya dia masuknya kena gitu. You may. Oke, di video ini kita dapat 5 kanji. Oke, bisa hafalin itu dulu. Contoh kosakatanya juga salin tulis supaya lebih hafal. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu. Nanti kita bahas kanji-kanji lain di video selanjutnya. Ya, sekarang sama Resta.